Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Di One Piece chapter 1117, Zoro melawan Nasujiro, dimana seperti yang kita ketahui bersama, haki dari Zoro maupun Nasujiro saling beradu dengan serangan yang hebat itu, dan kita melihat pula kilat hitam di antara mereka saling beradu, dan kemudiannya terjadi ledakan di antaranya. Sementara di satu momen yang sama, baik Nasujiro dan juga Zoro saling menyadari kalau mereka menggunakan pedang Kitetsu. Dan ya, ini dia menariknya. Akhirnya, panggung dari pedang Kitetsu akan mulai muncul di sini. Yang mana kita tahu ya, pedang dari Nasujiro ini dicurigai sebagai pedang Kitetsu, yaitu Kitetsu generasi pertama atau disebut juga sebagai Sodai Kitetsu. Sementara untuk pedang yang dimiliki oleh Zoro adalah generasi ketiga dari pedang Kitetsu, yaitu Sandai Kitetsu. Dan sejak dahulu, fans sudah menduga bahwa konflik atau hubungan yang akan terjadi antara Zoro dan juga Gorosei botak ini pasti itu adalah pedang Kitetsu mereka itu. Dan semua hal itu sudah dimulai atau sudah terjadi dari chapter 1117 ini. Dan apa yang menarik dari semua hal itu? Nah, dahulu saya pernah membahas kalau Zoro akan menjadi Oni akibat Sandai Kitetsu, di mana cluenya ada di suatu cover Color Spirit. Yang di sana kita bisa melihatnya seperti ini ya. Semua dari kita pasti akan sangat bertanya-tanya kenapa Zoro menaruh Sandai Kitetsu di depannya, sementara itu background pada gambarnya adalah gambar iblis atau Oni. Yang mana dari video itu saya mengatakan juga kalau Zoro akan menjadi Oni karena hal itu, dan hal itu akan diikuti atau akan menuju atau akan mengarah kenapa mata Zoro ditutup seperti itu. Karena jika kalian sadar juga pada cover story-nya saat Zoro latihan dengan Mihawk, menariknya adalah Zoro di sini tidak memperlihatkan mata kirinya, sementara dia sedang memegang Sandai Kitetsu. Yang mana dari hal itulah yang membuat saya berasumsi bahwa mata kiri Zoro ditutup untuk menekan aura jahatnya karena efek Sandai Kitetsu saat dia latihan dengan Mihawk. Karena ya, Sandai Kitetsu itu mampu mendorong Zoro untuk mencapai titik Oni tersebut. Dan kenapa seperti itu? Soalnya di Jepang ada yang disebut sebagai Amanojaku, yang mana Amanojaku adalah sosok Oni yang mampu memprovokasi seseorang untuk sampai ke titik yang gelap atau beringas atau ke versi jahatnya sampai di titik yang paling maksimal untuk dilaksanakan. Nah, sosok Amanojaku ini menurut saya di video itu cukup relate dengan wujud Sandai Kitetsu yang pernah digambarkan oleh Oda di SBS. Dan menariknya adalah faktanya Zoro mengaku kalau Sandai Kitetsu emang seperti Amanojaku. Yap, Zoro sendiri pernah mengatakan kalau Sandai Kitetsu adalah anak bermasalah yang terus mendorongnya untuk membuatnya memotong sesuatu tanpa arahnya dan juga haus darah. Itulah alasan juga kenapa Amanojaku sangat relate dengan Sandai Kitetsu. Namun sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungannya Amanojaku dengan Zoro? Nah, ini dia. Menariknya adalah dalam cerita Amanojaku yang paling terkenal, di mana ada satu kisah yang disebut sebagai Uriko Hime atau Putri Melon, di mana seorang gadis yang ajaib lahir dari melon. Singkat cerita, sosok ini kemudiannya dilindungi oleh berbagai orang di suatu bangunan. Namun di satu momen yang sama, mereka sangat naif karena membiarkan Amanojaku masuk ke dalam bangunan itu. Dan setelah itu, Amanojaku menculik atau memakan Putri Melon itu, dan sesekali dia sering menyamar sebagai Putri Melon dengan cara mengkuliti kulit dari si Putri Melon itu. Kemudian, jika kita kembali ke One Piece dan kita melihat cover Color Spirit chapter 567, saat Mugiwara Ichimi sedang cosplay sebagai buah-buahan, Zoro di sana cosplay menjadi melon dengan pedang yang terpampang di sana. Dan hal itu bisa diindikasikan dengan cerita Amanojaku tadi. Apalagi pada cover ini, Zoro melirik ke arah kiri, bagian yang menjadi area Sandai Kitetsu saat ini, area yang juga di mana mata kiri Zoro tertutup, dan pose yang sama seperti wujud dari Sandai Kitetsu yang pernah digambar oleh Oda Sensei. Yang artinya dari cover ini, Sandai Kitetsu nantinya akan berhasil membuat Zoro melakukan arahannya menjadi beringas dan menjadi sosok yang lebih ganas
Dan mungkin itu adalah mode Oninya. Dan momen yang paling menariknya jika hal itu terjadi kepada Zoro adalah momen saat dia berhadapan dengan Nasujuro ini, Gorosei botak ini, yang sekilas juga rupanya mirip Amano Jaku. Apalagi ya di momen yang sama, Oda juga menegaskan soal pedang Kitetsu di antara kedua mereka ini. Jadi seharusnya momen yang sangat pas itu ada di sini. Panggung Sunday Kitetsu ada di sini untuk melawan Nasujuro. Walaupun sebenarnya juga nggak ada harapan kalau mereka berdua akan bertarung habis-habisan. Karena kita tahu ya, misi utama Mugiwara Ichimi saat ini adalah kabur dari Egghead. Jadi seharusnya pertarungan ini masih lama. Cuman kita sudah ditugaskan oleh Oda Sensei bahwa pertarungan Zoro dan Nasujuro itu nyata dan konfliknya adalah pedang Kitetsu. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan terjadi kepada Zoro nantinya ketika Sunday Kitetsu berhasil memprovokasi Zoro untuk jauh lebih gelap? Pertama, seperti yang saya katakan tadi, yang awalnya Onigiri benar-benar hanya akan menjadi Oni dalam tanda kutip. Tapi seperti apa bentuknya itu? Pertama-tama ada kemungkinan mata kiri Zoro akan hancur, sama seperti Ryuma. Ryuma, jika kalian sadar, pada jasadnya saat di thriller back, mata kirinya tidak pernah bergerak dan bentuknya berbeda dengan mata kanannya itu. Artinya mata kiri Ryuma sudah rusak, bahkan jasadnya pun tak mampu menggerakkannya. Itu artinya mata kirinya benar-benar hancur saat dia masih hidup. Dan apakah ini adalah ciri khas dari keluarga Shimotsuki? Semisal mereka memaksakan batasan limiternya sebagai manusia, itu akan merusak tubuhnya. Yang mana jika kalian menonton Dororo, itu sama seperti kekuatan iblis yang mengambil organ tubuh manusia yang ditumbalkannya. Dan kita tahu ya, Ryuma itu dijuluki Dewa Pedang. Artinya level Ryuma sudah melewati limiternya sebagai manusia. Dan karena itulah matanya hancur sebagai bayarannya. Lalu andai kata Ushimaru juga melewati limiternya, mungkin kasusnya akan sama seperti Ryuma. Namun hal itu tidak terjadi kepada Ushimaru. Tetapi jika kita perhatikan juga pada bekas lukanya atau perbannya itu lebih berat ke arah mata kirinya. Artinya sedikit lagi Ushimaru memaksakan dirinya melawan Kaido untuk mencapai limitnya, maka kita akan melihat Ushimaru dengan hanya satu matanya saja. Dan benar, hal yang sama harusnya juga terjadi kepada Zoro. Namun karena proses itu terjadi saat Zoro latihan, maka latihan Zoro itulah yang memaksa Zoro untuk mencapai limitnya dan membuat mata kirinya tertutup. Dan ya, Sunday Kitetsu lah yang membantu Zoro untuk mencapai itu. Karena kita tahu ya, sifat Sunday Kitetsu yang kita bahas sebelumnya, apalagi posisi Zoro saat itu penuh emosi untuk menjadi kuat, harusnya itulah yang terjadi. Tapi karena ini latihan dan Zoro bisa membatasinya untuk tidak melewati limiternya, sehingga matanya saat ini hanya tertutup dan itu belum hancur. Dan di momen inilah, di momen cover story inilah, Zoro berhasil menekan Sunday Kitetsu untuk tidak terus memaksa Zoro melewati limiternya. Sehingga matanya saat ini masih belum hancur seperti jasad Ryuma. Tetapi Zoro sepertinya sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia melewati limiternya itu. Maka dari itulah kenapa di Wano kemarin dia memberikan julukannya sendiri kepada dirinya sebagai King of Hell. Dan kita sangat tahu ya, Raja Neraka, yap, Oni atau Iblis adalah makhluk yang paling abadi di sana. Jadi itulah yang terjadi jika Sunday Kitetsu sekali lagi bisa memaksa atau memprovokasi Zoro untuk melewati limiternya saat melawan Nasujuro. Zoro akan melewati limiternya. Dia akan seganas Oni yang mencerminkan julukan King of Hell-nya. Lalu juga mata kirinya akan hancur sama seperti Ryuma. Mungkin kalian akan berpikir kalau mata kiri Zoro akan terbuka. Tapi jujur saja, menurut saya skenarionya akan lebih menarik jika mata kiri Zoro hancur sepenuhnya seperti Ryuma. Karena mungkin si botak Gorosei ini mengenali Ryuma. Dan dia akan shock berat saat melihat Zoro sama seperti Ryuma. Tetapi dari istilah pedang Kitetsu sendiri, mungkin kita akan sedikit bertanya-tanya dengan ucapan dari kakek Kozaburo, di mana dia pernah mengatakan kalau tidak ada yang namanya pedang terkutuk ataupun semacamnya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kedua orang kuat ini saling menyadari
kalau pedang yang mereka miliki dan juga lawannya adalah pedang Kitetsu. Dan juga di Wano saat itu, Zoro menyadari juga sifat Nidai Kitetsu yang juga merupakan pedang Kitetsu. Apakah ada rahasia di balik pedang Kitetsu ini? Apakah ada makna tersendiri kenapa pedang Kitetsu bisa disebut Kitetsu? Ya, ini cukup menarik karena sejatinya bertentangan dengan yang pernah diucapkan oleh kakek Kozaburo.